Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailani Fauzia dari Ilmu Komunikasi Paramadina angkatan 2022 dengan NIM 122206021. Dalam tugas kali ini, saya akan mengangkat tema dari materi pertama, yaitu integrasi Islam dengan kemanusiaan, yang akan terbagi dalam beberapa subbab, yaitu tentang prinsip Islam, tentang kemanusiaan dan integrasi Islam dengan kemanusiaan, kekhalifahan, rendah hati, tawakal, pengendalian diri, dan juga kemuliaan budi pekerti. Selanjutnya, kita akan mulai dengan prinsip Islam tentang kemanusiaan dan integrasi Islam dengan kemanusiaan. Islam itu adalah negara yang universal. Dalam artian, Islam mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan universal. Maksud dari agama yang universal tersebut berarti Islam, agama yang pemberlakuannya tidak dibatasi oleh tempat atau waktu yang tertentu. Ia sesuai untuk semua golongan manusia, dan keuniversalan Islam pertama kali terlihat pada konsep tauhid yang menjadi sendi ajarannya. Mengapa Islam disebut sebagai agama yang universal? Hal itu sesuai dengan misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Prinsip Islam tentang kemanusiaan dilandasi sebagai kekhalifahan, rendah hati, tawakal, pengendalian diri, kesadaran ihsan, dan juga kemuliaan budi pekerti. Selanjutnya, kita akan mulai membahas tentang kekhalifahan dan apa sih kekhalifahan itu. Sebagai makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi, hal tersebut dibuktikan dengan dijadikannya manusia sebagai khalifah atau wakil Allah yang ada di muka bumi ini. Sebagai khalifah, tugas manusia yang utama adalah membangun kehidupan di bumi sebaik-baiknya atau yang disebut dengan islah, di mana manusia bertugas untuk memajukan peradaban dan juga membuat bumi untuk membangun perkembangan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila manusia berbuat kejahatan di muka bumi seperti dengan membuat kerusakan setelah bumi itu dibangun dengan baik, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang amat besar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, tentunya manusia telah dibekali oleh Allah dengan hal yang disebut dengan ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu tersebut hanya dimiliki oleh manusia. Bahkan malaikat pun saja tidak memiliki ilmu. Kita tentu sering mendengar bahwa di zaman dulu dari orang tua kita sering menyebutkan bahwa ciptaan Allah yang diberikan akal hanyalah manusia, karena malaikat hanya mengetahui tugas mereka yaitu untuk menyembah Allah, sementara manusia diberi ilmu untuk dapat menimbang mana hal baik dan mana hal buruk. Di balik kenyataan yang serba fitri dan positif, tentunya pada manusia terdapat kenyataan lain yang tidak bisa kita hindarkan, yaitu perasaan pesimis dan juga pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah seperti dikatakan dalam Al-Quran. Titik kelemahan yang dimaksud yaitu manusia cenderung untuk memiliki sifat tergesa-gesa atau ajalah, lalu juga manusia cenderung untuk enggan berkorban dan tidak bersedia untuk menunda kesenangan sementara demi kenikmatan yang lebih panjang. Manusia juga ingin hal yang serba cepat dan tidak sabaran, tidak tahan uji, dan juga tidak tabah dan terburu nafsu. Hal-hal tersebut dapat membawa manusia ke dalam jurang kesalahan atau banyak membuat kesalahan, di mana hal tersebut tentu adalah akan menjadi awal bencana bagi umat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, tentunya manusia harus menyadari bahwa pribadi manapun selamanya mempunyai kemungkinan untuk membuat kesalahan dan kekeliruan, karena tidak seorang pun luput dari kedaifan dan ajalah tersebut. Dan hal itu juga yang membuat manusia harus dituntut untuk memiliki sifat rendah hati atau tawadu dalam memandang diri sendiri, yaitu sikap untuk tidak memandang diri ini paling baik dan paling benar. Nah, jika manusia tidak memiliki sifat rendah hati, maka hal itu akan menjerumuskannya ke dalam hal-hal yang tidak baik. Contohnya akan menjadi pribadi yang lebih angkuh, pribadi yang lebih tidak disukai oleh orang, dan tentunya hal-hal tersebut sangat tidak baik dan sangat tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Sebagai seorang manusia, tentu saya pernah berada di dalam titik kelemahan yang sudah saya sebutkan di materi yang baru saja saya sampaikan. Tentunya saya pernah merasa diri saya ini lebih baik daripada teman-teman saya yang lain, di mana saya merasa bahwa pekerjaan saya, aktivitas yang saya lakukan, dan kegiatan di luar pekerjaan yang saya punya itu merupakan hal yang paling baik di antara teman-teman saya yang lain. Tentu hal tersebut sudah masuk ke dalam akibat dari titik kelemahan yang sudah disebutkan itu, yaitu saya menjadi seorang pribadi yang angkuh. Dan sebenarnya hal tersebut merupakan hal yang tidak baik karena tidak mencerminkan pribadi dari seorang muslim. Cara saya untuk segera
keluar dari lingkaran tersebut adalah dengan cara melihat ke atas. Mengapa melihat ke atas? Karena dengan melihat ke atas maka saya akan sadar bahwa saya ini bukan apa-apa. Ada banyak sekali orang yang lebih hebat daripada saya dan lebih berilmu daripada saya. Maka dari itu, seperti kata pepatah bahasa Indonesia, semakin padi semakin berisi, harus semakin berunduk. Dari itu juga harusnya saya bisa seperti padi itu, dimana saya bukannya meninggikan kepala saya, tapi harus merendahkan kepala saya atau menundukkan kepala saya. Instead of saya bersikap sombong, saya juga justru harus membantu teman-teman saya bagaimana caranya jika mereka ingin menjadi seperti saya. Bahasan selanjutnya yaitu adalah tawakal. Apa sih tawakal itu? Secara harfiah, tawakal berarti bersandar dan mempercayakan diri. Dan dalam agama sendiri, tawakal itu artinya adalah kita berserah diri dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengandung makna mempercayakan diri, maka tawakal merupakan implikasi langsung tentang iman. Sebab iman saja tidak berarti percaya akan adanya Tuhan, tetapi lebih bermakna mempercayai atau menaruh kepercayaan kepada Tuhan satu-satunya tanpa sekutu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat diartikan juga bahwa tidak ada tawakal tanpa iman dan tidak ada iman tanpa tawakal. Berbeda dari kesan kebanyakan orang, tawakal bukanlah sifat yang pasif. Tawakal itu adalah sikap yang aktif dan tumbuh hanya dari pribadi yang memahami hidup dengan tepat serta menerima kenyataan hidup dengan tepat pula. Sebab pangkat tawakal ialah kesadaran diri bahwa perjalanan manusia secara keseluruhan dalam sejarah tidak akan cukup untuk menemukan hakikat hidup. Karena sejatinya hakikat hidup tersebut tetaplah menjadi rahasia dan tidak ada satupun dari kita yang akan mengetahui rahasia tersebut. Seperti itu tidak hanya merupakan suatu kenyataan yang benar, tetapi juga memerlukan keberanian moral untuk menginsafi dan mengakui keterbatasan diri sendiri. Yaitu, hal tersebut juga membuat kita harus menyadari bahwa tidak semua persoalan dapat dikuasai dan diatasi tanpa bantuan inayah atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal-hal terkait dengan tawakal lainnya ada beberapa poin, yaitu tawakal dikaitkan dengan sikap percaya atau iman kepada Allah. Tawakal juga seringkali diperlukan dalam mengambil keputusan yang penting. Tawakal juga digunakan untuk meningkatkan keteguhan jiwa dalam menghadapi lawan agar usaha untuk menegakkan kebenaran tidak terpecah. Tawakal juga diperlukan untuk mendukung perdamaian antar sesama manusia. Tawakal juga merupakan konsistensi atau keyakinan bahwa segala sesuatu akan kembali kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tawakal juga dilakukan tawakal juga perlu dilakukan atau diakui oleh setiap manusia, karena Allah itu adalah Dialah yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Dan juga tawakal itu diperlukan untuk meneguhkan hati jika memang seseorang yakin dengan tulus dan ikhlas bahwa dia berada di jalan kebenaran. Mengenai dengan hal tawakal, tentunya sebagai manusia saya juga pernah mengalami hal yang berkaitan dengan tawakal itu sendiri. Sempat saya sebutkan bahwa tawakal itu merupakan kesadaran yang berupa nyata yang memerlukan keberanian moral untuk menginsafi dan mengakui keterbatasan diri sendiri setelah usaha dengan maksimal. Hal yang pernah saya alami, contohnya adalah ketika saya merasa saya telah mengerjakan sesuatu dengan maksimal, namun ternyata hasilnya tidak optimal. Terkadang ada beberapa hal-hal di luar kendali, seperti saya tidak bisa mengatur ekspektasi dari orang lain, atau ternyata memang hal tersebut bukanlah diciptakan atau maksudkan untuk saya. Maka dari itu saya harus bersifat tawakal, di mana saya harus berserah diri kepada Allah bahwa hal tersebut merupakan hal yang sudah diatur olehnya demi kebaikan saya sendiri. Di materi selanjutnya ada pengendalian diri. Sesungguhnya manusia itu diyakini sebagai makhluk terbaik atau disebut dengan ahsan al-taqwim. Para filsuf muslim menyebut bahwa manusia sebagai mikrokosmos atau alam kecil, tetapi juga cukup signifikan mencerminkan realitas dari alam besar atau makrokosmos. Sebagai mikrokosmos, manusia mengandung semua unsur kosmik, mulai dari mineral, tumbuhan, hewan, bahkan manusia, dan unsur ilahi berupa ruh yang ditiupkan Tuhan kepadanya. Dalam materi pengendalian diri, kita akan lebih membahas tentang hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia. Para filsuf muslim menyebut bahwa hawa nafsu itu dengan istilah daya syahwat atau al-quwah al-syahwaniyah. Syahwat adalah kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang disukai dan tercipta setelah bersatunya ruh dengan jasad. Hawa nafsu itu sendiri adalah keinginan manusia yang cenderung sifatnya atau tertarik kepada hal-hal yang berbau dengan fisik atau jasmani, kebendaan, dan juga duniawi. Hawa nafsu sendiri tidak bersifat rasional, dan maka dari itu filsuf juga mengkategorikan atau menyebut bahwa hawa nafsu itu sebagai kehendak buta. Mengapa demikian? Karena seringkali hawa nafsu itu menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang
menuju kebinasaan. Nah, jika manusia itu lebih kuat didominasi oleh hawa nafsu, maka bisa melahirkan berbagai sifat-sifat yang tercela. Seseorang yang dikuasai hawa nafsu bisa menjadi pribadi yang egois, angkuh, dengki, mementingkan diri sendiri, dan juga sifat-sifat tercela lainnya. Sesuai dengan firman-Nya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia bisa menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dari pembahasan hawa nafsu tersebut, kita harus tahu dan kita jadi sadar bahwa pengendalian diri sangat dibutuhkan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia untuk mencegah perpecahan dan pertengkaran dan juga permusuhan dari hawa nafsu itu sendiri. Dan sebagai manusia biasa, tentunya diri saya ini juga pernah dikendalikan oleh hawa nafsu. Contoh, karena saya merupakan wanita dewasa yang bekerja sendiri, saya memiliki keinginan untuk membeli hal-hal yang mungkin tidak saya butuhkan. Contoh, saya tergiur dengan sebuah tas yang dipasarkan di suatu e-commerce. Menurut saya membutuhkan tas itu. Mengapa? Karena hawa nafsu saya yang menguasai keinginan saya tersebut. Hawa nafsu tersebut lebih kepada hal-hal yang berbau kebendaan, di mana sebenarnya jika saya tidak membeli tas tersebut, saya tidak apa-apa dan saya juga bisa menabung untuk masa depan dengan lebih baik. Tapi ketika saya membelinya, tentu itu adalah momen ketika saya dipenuhi dengan hawa nafsu atau dikuasai dengan hawa nafsu. Dan apabila hal itu terus berlanjut kepada barang-barang yang lain, maka itu dapat membawa saya kebinasaan. Contoh kebinasaan yang paling mungkin adalah kebangkrutan, kemiskinan, ataupun dililit hutang karena tuntutan lifestyle yang sebenarnya tidak saya perlukan. Dan selanjutnya ada kesadaran ihsan. Sebagai khalifah Allah di bumi, manusia harus melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya sesuai dengan ihsan. Hal tersebut harus dilakukan karena manusia harus sadar bahwa hal-hal yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah yang telah memberikannya mandat sebagai khalifah di bumi. Maksud dari bekerja dengan ihsan adalah bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan ihsan artinya kita tidak bekerja dengan setengah-setengah atau setengah hati. Makna ihsan ini sendiri tentu sering kita dengar dengan perumpamaan bahwa jika kita ingin menyembelih suatu hewan, gunakanlah pisau yang tajam untuk mengurangi penderitaan dari hewan tersebut. Selain dengan ihsan, ada juga dengan itqan. Itqan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan atau kita buat menjadi sebaik-baiknya meniru dan sejalan dengan sifat Allah. Ingat, meniru, bukan menyerupai. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa menyamai atau meniru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan kesadaran ihsan ini sendiri, yang saya implikasikan terhadap hidup saya adalah ketika saya mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan, saya harus mengerjakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya dan tidak menjalankannya dengan setengah hati. Dengan begitu, tentunya saya sudah menerapkan kesadaran ihsan yang sudah saya jelaskan dalam kehidupan saya pribadi. Hal terakhir yaitu adalah kemuliaan budi pekerti. Islam sangat menekankan pentingnya budi pekerti atau akhlak dalam kehidupan manusia. Bahkan, salah satu misi utama risalah kenabian Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak menduduki tempat yang sangat penting dan dominan dalam Islam. Karena akhlak bukanlah suatu bidang terpisah dari bidang-bidang penting Islam lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, keimanan, dan ibadah. Tetapi, akhlak mewarnai dan menjadi roh bagi bidang-bidang tersebut. Islam sendiri mengajarkan prinsip kesetaraan atau egalitarianisme dalam pengertian semua adalah sama dan setara. Di mana maksud dari hal tersebut adalah tidak ada bedanya atau tidak ada lebih hebatnya antara orang Arab dengan non-Arab, orang rambut keriting dengan rambut lurus, atau orang berkulit putih dengan kulit hitam. Karena selaras dengan apa yang sudah dijelaskan pada awal tadi, bahwa Islam adalah agama yang universal, dan maka dari itu juga bisa dikatakan Islam adalah agama yang setara. Demikian dari presentasi saya, terima kasih dan selamat malam.